panjang kalam, artinya kalau ditanya kita pernah syahadat belum sih kan gitu. Karena ini pertanyaan pernah disampaikan kepada saya pernah ceritakan juga. Pernah nggak kita syahadat? Pernah. Kapan? Waktu sholat. Pernah nggak syahadat mau masuk Islam? Pernah nggak? Mengidah? Pernah kan? Alam ya. Itu waktu mau nikah, lah kan itu mau nikah, mau masuk yang lain bukan masuk Islam. Itu masuk gua. Saparwati. Ya dengan masyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaannya kan pernah nggak syahadat untuk masuk Islam? Kali depan Ustaz Rusdi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah masuk. Kan belum pernah kita coba. Saya pernah disyahadatin sama orang tua saya. Yang syahadat siapa? Orang tua. Orang tua. Nah kan pertanyaan itu. Untungnya hadirin yang dirahmati Allah, bapak kita, emak kita Islam. Tuh untungnya itu doang. Makanya Islam kita alhamdulillah otomatis udah jadi Islam. Masya Allah. Jadi nggak pakai ribet-ribet, udah otomatis. Ya, ini hebatnya orang kita tuh begitu, Islamnya udah otomatis Islam. Mudah-mudahan otomatis surga. Amin. Udah nggak usah sembahyang lagi dah. Alhamdulillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulun bil lisan. Lisan kita isi nih zikir. Isi dengan banyak hal-hal yang baik kita ucapkan. Nasihat kepada orang lain, memberikan pengingat-pengingat yang baik kepada orang lain. Yang ngata-ngatain boleh sekali-kali. Ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, qaulun bil lisan, iman itu kudu dinyatakan. Kalau memang kita beriman kepada Allah, nyatakan bahwa diri kita beriman. Iman itu kan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat yang Allah kasih, ceritain, ucapin. Saya pernah juga sampaikan, maka ada mukaddimah. Biasanya kita kan ada kalimat alhamdulillahilladzi an'ama alaina bin ni'matil iman wal islam. Ya kan gitu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa iman dan Islam. Jadi nikmat itu. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang berat itu kata Nabi, hadirin yang dirahmati Allah, wa amalum bil arkan. Iman itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Ngaku beriman tapi perbuatannya nggak menunjukkan iman, ya bukan beriman berarti. Lu beriman nggak? Wah, saya mau orang paling beriman. Ah, lu begitu. Ngaku beriman lagi. Lu gak percaya setan banget lu. Ya, bukan iman berarti. Lu udah ngomongnya begitu langsung setan aja. Orang beriman itu ada kesabaran tuh, ada orang beriman berarti. Dikata nggak beriman sewot. Gak berarti ada iman nggak? Nggak ada berarti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sama kayak begini. Orang pakai speaker nih. Yang di sana kedengeran nggak gitu ya? Enggak lah, itu jawab. Kan berarti kedengeran. Ini masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gambarannya begitu, ya. Masyaallah hadirin. Jadi iman itu wa amalu bil arkan. Mana sih untungnya Allah bilang, saya pernah sampaikan pula ini apa yang disampaikan Allah, ittaqullaha mastata'tum. Nih, lakuin apa yang kira-kira bisa kita lakuin. Semampu kita. Sanggup baca Quran, baca. Nggak sanggup baca Quran, yang buah, nggak apa-apa. Sanggup sholat wajib, lakukan. Ya. Kalau nggak sanggup, ya wajib sanggup itu mah. Harus. Kalau bisa ngidupin sholat tahajud, tahajud. Kalau belum mampu, duha. Kalau memang mampunya sekedar qobliyah ba'diyah, lakukan itu. Itu tanda orang beriman. Jadi harus ada tanda-tanda. Kenapa harus ada tanda? Hadirin yang dirahmati Allah. Itu tukang apa? Yang nganterin barang apa dong? Kurir. Kurir. Kalau nggak ada alamatnya mau nganter kemana?
alamat itu berarti tanda. Hadirin yang rahmati Allah. Kalau kita dikatakan orang beriman tapi nggak ada tandanya, ya repot. Kita nih orang aja ada tandanya kok. Coba orang nggak ada tandanya, berarti bukan orang. Beruk. Tandanya kagak. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang aja ada tandanya apalagi iman. Makanya munculin tanda-tanda itu, ya. Tanda orang beriman mana sih nih? Sama pengajian demen, ya. Sama pengajian demen bawanya pengen lama aja, kalau bisa sampai jam 2 pengajian. Rumahnya nggak terima banget. Ya subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Cara orang beriman itu yang nunjukin itu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa. Yang namanya iman itu telanjang. Nih iman itu telanjang. Lalu pakaiannya apa? Wa libasuhu taqwa. Pakaiannya ketakwaan kita. Nih perbuatan-perbuatan baik nih pakaian kita. Hadirin yang dirahmati Allah, orang beriman kok nggak pakai istilahnya, nggak ada perbuatan baiknya, berarti dia nggak beriman. Memperbagus keimanan seseorang itu adalah dengan senantiasa atau memberikan pakaian untuk iman itu adalah dengan cara dia taat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zinatuhul hayat. Kalau udah dipakein dengan takwa, hiasin. Kita kan pakai pakaian juga perlu ada aksesorisnya. Ya nggak ada subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat ketua kita aksesorisnya. Ya, apa benar itu gitu? Ya aksesoris itu kan kata dia modelnya begitu pantas ada, ya. Masyaallah subhanahu wa ta'ala. Terus itu ada bajunya, ada kembang-kembangnya kan gitu. Jadi ganteng kelihatannya saya. Itu ada subhanallah. Ya. Ya nih hadirin ada wazinatuhul haya. Apa perhiasan iman itu? Al haya, rasa malu. Orang beriman kalau punya malu pisan. Ya, bukan berarti orang nggak punya malu itu, bukan berarti dia nggak beriman, dia tetap beriman, cuman imannya kurang perhiasan. Ya. Ibarat orang kriaan nih, ibarat orang kriaan itu tendanya sejadi-jadinya, yang nggak pakai bambu, ya pakai terpal PH, ada somplak. Ya maaf ya umatin. Ya subhanahu wa ta'ala. Jadi zinatul iman itulah haya. Perhiasan iman itu adalah al-haya. Wa thamratuhu al-'ilm. Nanti Allah akan kasih buahnya dari orang yang dari imannya kemudian dia pakaikan dengan takwa kepada Allah. Kemudian dia hiasi dengan rasa ilmunya, maka orang yang kayak begini inilah orang yang berakhlak namanya. Orang yang berakhlak ini adalah orang yang beriman. Thamratuhu iman, buah dari iman itu adalah al-ilmu. Dia makin paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan harap kita bisa kenal Allah kalau kita sendiri masih belum menghiasi iman kita, belum ngasih pakaian buat iman kita, bahkan iman kita pun belum ada, na'udzubillah. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu salah satu dari tanda orang yang beriman, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbula akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, di antara orang beriman itu adalah orang yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri tuh. Jadi mau saudaranya seneng dia bantuin tuh, dengan suami. Jangan sampai lihat saudara seneng dia susah, lihat saudara susah dia senang. Alhamdulillah susah juga tuh dia. Dengan suami itu bukan beriman, hilang imannya. Nah hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan malam ini
nongkrongnya kita, duduknya kita di tempat ini, mudah-mudahan dicatat minal mukminin, dari golongan orang yang beriman kepada Allah. Sebab orang yang beriman kepada Allah itu tiket kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya rajin, puasanya kuat, haji umrohnya sering, sedekah zakatnya banyak, berbuat baiknya juga luar biasa kepada orang. Iman yang gak ada, maka seluruh ibadah itu menjadi kosong. Sebab dasarnya ibadah adalah iman. Iman adalah tiket kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita dipenuhi dengan mengingat zikir kepada Allah, hati kita dipenuhi dengan Allah, dan perbuatan-perbuatan kita semuanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Hadanallahu wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.